melanjutkan pembacaan dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 25 sampai 27. Sebagian sudah dikhotbahkan oleh Pendeta Tri tadi pagi, dan saya akan mengambil hanya beberapa ayat di bagian akhir dari pasal 24. Saudara, bicara tentang proses. Setiap orang tidak luput dari yang namanya proses. Sejak kecil manusia dilahirkan di bumi, dalam pertumbuhan selanjutnya sampai tua itu terus berproses. Untuk apa manusia itu berproses, saudara? Tentunya untuk menjadi, selain untuk menjadi dewasa ya, tapi supaya menjadi pribadi yang berharga. Demikian juga dengan benda-benda ya, itu juga kalau mau jadi berharga harus diproses. Yang namanya batu gunung, yang namanya kayu, tembaga ya, emas, bahkan berlian pun ya, menjadi benda berharga itu ada prosesnya. Prosesnya itu dari yang namanya diukuli, dipotong, diukir, ditata ya. Dan akhirnya setelah selesai menjadi barang yang berharga. Tentunya nilainya akan berbeda dengan benda-benda yang sebelumnya belum diproses atau tidak diproses. Nah, begitu juga dengan manusia, saudara, dengan kita. Kita akan bertransformasi menjadi manusia yang berharga. Itu kalau kita sudah melalui yang namanya proses. Nah, proses itu kalau kita mengingat atau flashback di masa lalu, diawali ketika kita lahir, itu proses kita itu lewat orang tua kita diajari untuk melakukan hal-hal yang sederhana ya, diajari keterampilan yang sederhana. Saya ingat betul waktu saya masih kanak-kanak, ayah saya itu suka membetulkan barang-barang yang rusak itu sendiri ya, dikerjakan sendiri. Maksudnya tidak minta tukang untuk membetulkan ya. Dan waktu membetulkan membetulkan barang-barang yang rusak itu saya diminta mendampingi. Saya jadi asistennya. Kok jupukno kuwi obeng ya. Jadi saya obeng ki sing tadi ya bingung ya. Oh, iki Pak, dudu iki lho ya. Dari alat-alat mulai mengenal ya, proses pengenalan alat-alat, terus ini gopo itu saya hanya melihat saja. Ayah saya membetulkan apa saya lihat. Makanya sampai sekarang ini apa-apa itu kalau rusak saya betulkan sendiri ya. Betulkan sendiri, kecuali nek penekan saya tidak berani karena punya trauma ketinggian ya. Dulu waktu di Karanganyar Gunung, di Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung Semarang, saya itu ngarah ke tukang bangunan ya, karena waktu itu saya sebagai asisten gembala. Saya manjat ke atas itu, setelah sampai di atas bangunan itu enggak berani turun, bingung caranya medun piye. Jadi saya enggak berani kalau penekan ya. Nah, saudara, proses itu berlanjut. Ketika usia sekolah, prosesnya harus sekolah, harus belajar, diajari ilmu-ilmu, baik itu matematika, baik itu mulai menulis, membaca dan sebagainya ya. Lulus SD, prosesnya itu apa? Ditandai dengan ujian ya. Ujian. Masuk SMP ya, proses lagi. Ya, terus lulus SMP ujian lagi, sebelum lulus ujian, masuk SMA, sebelum lulus diuji lagi, terus prosesnya itu sampai perguruan tinggi. Ya, bahkan sampai tua pun masih ada proses-proses termasuk ujian-ujian. Jadi profesor beberapa tahun yang lalu ketika saya masih melayani di Surabaya, diundang Ibu Marike Tairas ya, di apa itu, jadi profesor ya
dikukuhkan jadi profesor, sampai tua juga masih menjalani proses. Nah karena itu saudara-saudara, menjadi penting buat kita mengerti proses apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Dan yang memproses kita itu bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, dosen. Ya memang ada beberapa prosesnya juga belajar secara otodidak. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, Tuhan pun juga campur tangan memproses kita. Ya. Tuhan memproses kita. Saudara bicara tentang proses, apalagi ini proses Tuhan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan proses Tuhan? Saudara, saya akan masuk ke dalam caranya Tuhan memproses, langsung ke sana ya. Setidaknya itu ada dua hal yang Tuhan kerjakan di dalam memproses anak-anaknya atau umatnya. Yang pertama saudara, prosesnya itu dengan cara ditemplak melalui firman Tuhan. Seorang yang sedang dikatakan mengalami proses Tuhan, bisa jadi orang itu ditemplak oleh firman Tuhan. Apa maksudnya ditemplak? Ditemplak itu maksudnya artinya adalah ditegur keras. Ya, ditegur secara tajam. Secara bahkan mungkin perasaan itu kasar, ya itu ditemplak. Sehingga orang yang ditemplak firman Tuhan itu perasaannya itu jadi tidak karuan, tidak nyaman. Ya. Ketika mendengar khotbah, ketika mendengar firman Tuhan, itu rasanya kok iki kok beda ya, ora kaya biasane ya. Nek pembicara biasane nek khotbah kuwi kuping kuwi enak ngrungokke iki enak terus atiku seneng. Kok sing siji iki beda. Mulai dirasani ya. Ya hamba Tuhan ki enak nek khotbah ya. Terus kalau itu mungkin di suatu gereja gembala sidang mulai dirasani didongake gendang pindah. Ora pindah-pindah ya. Lah khotbah kaya ngono ya ora payu pindah nanti. Ya, ada yang mulai begitu ya, kasak kusuk gitu ya. Pernah merasa begitu enggak Bapak Ibu? Ya. Aku dengar khotbah kok kaya ngono to. Gawe atiku kok gak nyaman. Ya mau saya sampaikan Bapak Ibu, itu salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk memproses seseorang ya. Kenapa? Karena Tuhan mungkin melihat ada hal-hal yang tidak beres dengan diri kita, sehingga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan diberi inspirasi oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Aplikasinya seperti yang kita dengar enggak mengenakkan dalam perasaan kita, ya di perasaan kita. Maksudnya apa? Kita di apa ya? Digoyang, digoncang. Ya, terima kasih Bulan. Ya setelah digoncang itu dia tersentak gitu ya. Terus mulai dia kalau orang itu ya mendengar firman Tuhan, hatinya itu terasa panas atau apa, itu mesti ada sesuatu yang kaitannya dengan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus bekerja dari situ ya, dari firman yang ditaburkan, yang didengar ya. Nah itu contoh yang pertama saudara. Nah tentu tujuannya adalah supaya dia sadar dan bertobat dan mau ngikuti jalan Tuhan ya, mau dipimpin Tuhan. Nah yang kedua, cara Tuhan membentuk atau memproses seseorang itu melalui yang namanya persoalan, yang namanya masalah, penderitaan. Nah seorang yang sedang mengalami proses Tuhan, diizinkan Tuhan ngalami seperti itu, situasi yang terasa sulit, situasi yang terasa berat, situasi yang dirasakan tidak adil ya. Namun itu diizinkan Tuhan terjadi dan dipakai Tuhan untuk memproses
anak-anaknya, termasuk kita. Supaya apa? Supaya karakternya itu berkembang, ya. Supaya imannya itu dikuatkan, mentalnya itu kuat, dewasa secara rohani. Dan ada tujuan-tujuan lainnya, saya kira, saya percaya demikian. Nah saudara, saat Tuhan memproses kita, yang penting adalah jangan kita menolak proses Tuhan. Yang kedua, jangan lari dari proses Tuhan. Jangan kesusu minta segera diakhiri proses Tuhan. Ya, jangan begitu. Saudara, untuk lebih jelasnya mari kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 25 sampai 27. Kisah Para Rasul 24 mulai ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara, beberapa ayat yang kita baca ini mengungkapkan, menuturkan kepada kita bagaimana Tuhan memproses orang-orang yang dikasihinya. Kalau bicara orang yang dikasih Tuhan, jangan hanya kita itu membatasi, oh itu orang Kristen, oh itu hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, bukan orang Kristen, tidak dikasih Tuhan. Siapa bilang? Orang Niniwe, ya, orang Niniwe yang berbuat jahat, ya, itu pun dikasih Tuhan. Tuhan sayang sampai dia ngutus Yunus pergi ke Niniwe berkhotbah supaya orang-orang Niniwe bertobat, selamat, tidak mati, tidak binasa. Ya. Jadi orang-orang yang diinginkan pertobatannya itu termasuk juga yang dikasih Tuhan. Nah, dalam bacaan yang beberapa ayat kita baca tadi, saudara, paling tidak kita membaca nemukan ada 2 orang yang sedang dikehendaki Tuhan menjalani proses. Ya, mereka diproses Tuhan dengan tujuan yang tentunya baik bagi orang itu sendiri, baik bagi Tuhan. Nah, 2 orang yang diproses itu saya sebutkan, yaitu pertama itu Felix, lalu yang kedua Paulus, ya, Felix dan Paulus. Saudara, sebelum masuk ke sana bicara proses Tuhan, itu ada cukup banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya itu sedang diproses oleh Tuhan. Orang atau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, yang saya katakan cara pertama itu melalui firman Tuhan. Ada orang yang ketika tertemplak firman Tuhan, dia tidak sadar kalau dia itu sedang diproses Tuhan. Karena itu mikirnya itu begini, wah, hamba Tuhan itu sentimen mbak aku, hamba Tuhan itu tidak suka sama aku. Nah, ini reaksinya begitu ya. Kalau orang tidak sadar sebenarnya dia sedang akan diproses Tuhan. Nah, kalau kita pernah ngalami seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya, untuk ke depan kita jangan sampai seperti itu, ya. Saudara sudah berada di lingkungan Gereja Baptis Indonesia Duta Ilahi, saudara sudah mengenal Pak Tri, kenal saya, menyampaikan firman Tuhan, kok jelalah merasa tertemplak. Kita harus sadar, jangan sampai enggak sadar kalau kita ini sedang diproses Tuhan.
Ya nanti kalau Pak Tri sudah pensiun, ada penggantinya, lalu khotbahnya, gaya khotbahnya beda, ya mungkin sengaja Tuhan memanggil hamba Tuhan itu di sini. Tuhan sedang melakukan proses yang mungkin agak beda dengan waktu Pak Tri mengembalakan di sini. Ya kita harus ngikuti. Jangan sampai terus kita rame-rame yuk ora cocok pendetane dibalekke wae. Khotbahe ra enak. Apa nek ngono awake dhewe sing rame-rame metu ya kok duta ilahi. Wis pilih sing ndi, kowe pilih ndi, Bu, Pak. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu kita tidak sadar sedang diproses Tuhan. Ya. Orang yang tidak sadar dirinya diproses Tuhan itu menutup telinga, menutup hati dari firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan sing khotbah menggebu-gebu sampai idune muncrat kabeh. Firman Tuhan orang mlebu ya, orang mlebu. Ya, karena sudah apa ya? Nutup telinga, ya. Menutup telinga, tergar tengkuk. Ya. Nah, jadi saudara dia tidak bisa bertumbuh jadi pribadi sebagaimana Tuhan kehendaki. Tidak ada perubahan walaupun tadi nyanyi ya ubah hatiku ning ora berubah-berubah padha wae ya bertahun-tahun ora berubah ya wis ngono ae begegek ngono ya. Kenapa? Menutup telinga, menutup hati dari firman Tuhan. Bahkan orang yang tidak sadar sedang diproses Tuhan itu malah merencanakan yang jahat ya. Titenono kowe Pak ya. Titenono ya. Ya, kok gajimu rata undak itu mungkin ya ini tidak nyinggung ya enggak nyinggung gitu. Atau mungkin titenol ya tak bales aku emangnya raiso ya, nah, aku ya iso loh bales ngono. Nah itu tidak sadar ya. Atau saudara-saudara ada yang kemudian tidak sadar yang kedua terhadap cara yang kedua Tuhan memproses itu ya. Dia berpikir aduh keadaan hidupku kok berat, kok ndak enak, ndak baik. Dia mikir apa? Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dia mulai metani, iki salah sopo iki salah sopo. Ya, terus nyalah-nyalahke, bojone disalahke, anake disalahke, sedulure kabeh disalahke. Ya kabeh disalahke. Itu ndak sadar bahwa Tuhan izinkan dia ada di dalam situasi yang ndak baik itu karena memang keadaan yang ndak baik itu dipakai Tuhan untuk memproses dia. Ya. Jadi karena itu saudara, mari kita pikirkan segala kecurigaan dulu ya. Kalau kita mau diproses Tuhan itu, dengar firman Tuhan, itu kita singkirkan pikiran-pikiran curiga. Wah Pak Eko ngomong ini mesti goro-goro kayak. Singkirkan dulu ya. Atau yang kedua saudara, waktu kita ada dalam situasi keadaan hidup yang tidak baik hari ini, ya. Kalau kemarin-kemarin itu kita nyalah-nyalah ke orang ya, mulai kita berpikir apa kehendakmu Tuhan melalui situasi ini, apa yang kau kerjakan untuk aku ya, itu penting saudara. Nah kita akan mulai hal yang pertama saudara, kita melihat di dalam ayat 25, tapi sebelumnya hal yang pertama yang penting dalam hal menyikapi proses Tuhan dan kita berkomitmen menjalani proses Tuhan. Yang pertama, yang penting ini, kita harus rela ditegur firman Tuhan dan bertobat dari dosa. Ini hal yang penting. Kita harus rela ditegur firman Tuhan dan bertobat dari dosa. Setiap ada firman yang kita dengar lalu menemplak kita jangan berpikir seperti yang saya katakan tadi, curiga dengan hamba Tuhan, ya jangan seperti itu, ya. Atau kemudian kita berkata cukup. Itu yang terjadi dengan Felix, saudara. Kisah Para Rasul 24 ayat 25, mari kita baca. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang pertama apa? Kebenaran, kedua penguasaan diri, ketiga penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang.
apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudara, ketika saya baca ini, saya itu mendapat hikmat Tuhan itu begini. Iya, Felix ini piye toh? Paulus itu berbicara tentang kebenaran, tentang penguasaan diri, tentang penghakiman, ya. Di tengah-tengah dia membela, ya, melakukan pembelaan terhadap tuduhan, ya, yang sudah menjurus ke fitnah kepada dirinya, ya. Dan apa yang disampaikan Paulus itu hal yang tentu baik bagi Felix juga. Tapi kenapa Felix ini berkata cukup dan menjadi takut, ya. Siapa Felix ini, saudara? Dari apa yang kita baca, ya, saya coba selidiki. Felix ini adalah seorang prokurator atau wali negeri. Istilahnya itu wali negeri Romawi yang ditugasi dia di provinsi Yudea. Dia bertugas sebagai prokurator itu tahun 52 Masehi sampai tahun 58. Nah, saudara, sebagai prokurator wali negeri atau istilah lainnya juga gubernur, ya, gubernur tapi dalam wilayah yang lebih kecil, karena ada gubernur diberi tugas sebagai gubernur wilayah yang lebih besar, tapi Felix ini gubernur di wilayah yang lebih kecil di daerah Yudea. Dia memiliki wewenang untuk mengadili dan menghukum. Dia punya wewenang menyatakan orang ini bersalah dan harus dihukum, atau sebaliknya dia punya wewenang untuk mengatakan ini tidak salah, bebaskan, ya. Punya kuasa untuk itu, saudara. Dan kita tahu orang-orang yang punya kekuasaan seperti itu tidak sedikit yang menyalahgunakan wewenangnya, ya. Nah, wajar kalau ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, ya, yang benar itu seperti apa, firman Tuhan itu berkata seperti apa, ini yang harus ditaati, ini yang harus dijalani. Nah, ini menemplak Felix. Kenapa Felix tertemplak? Ya, karena kehidupannya itu banyak tidak benernya. Sebagai seorang prokurus itu dia sering kali korup, sering minta bayar. Seperti ada lagu yang sekarang heboh itu, ya, tak dibayar itu, ya. Sampai ada beberapa yang tersinggung, ya, dan dia sering berlaku tidak adil. Yang namanya tidak adil itu ya ndak bener. Sing salah dibenerke mergo bayar, sing bener dadi salah mergo kalah dalam hal urusan ini, ya, suap menyuap gitu, ya. Banyak ndak bener. Maka ketika Paulus berbicara kebenaran, dia ndak tahan, dia ndak nyaman. Wis cukup, ya. Nah, dia ndak ingin diproses Tuhan, ya. Sepertinya begitu. Nah, saudara, yang kedua ketika Paulus berbicara penguasaan diri, ya, wah, dia sebagai orang yang punya kedudukan di tempat yang basah, saudara, ya, wah, pastilah sisi keuangan itu ya melimpah, ya. Dompete teles, orang mergo kodanan tapi dompete teles, ya mergo isinya akeh, artinya dalam tanda petik, ya. Dan biasanya orang-orang yang dapatnya rezeki itu gampang. Cara hidupnya itu juga akhirnya apa? Lebih banyak nuruti hawa nafsu. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya. Pokoknya apa yang dia inginkan dibeli. Dan biasanya itu karena gengsi juga, tidak mau kalah gengsi sama orang lain, dia beli padahal tidak butuh. Nah, ini gaya hidupnya itu seperti itu. Dia terus menuruti hawa nafsunya, tidak bisa menguasai diri. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan Paulus bicara masalah penguasaan diri, dia tidak tahan, ya. Cukup, ya. Kemudian saudara,
Apalagi waktu Paulus bicara tentang penghakiman yang akan datang, bahwa Yesus Kristus itu, bahwa Tuhan akan menghakimi orang berdosa, akan binasa. Ya sudah tambah ngeri lagi ya. Wis rasa dilanjut ya. Nah, orang seperti Felix ini saudara, orang yang menolak diproses Tuhan ya. Menolak diproses Tuhan. Kalau kita datang ke ibadah, pengennya dengar firman Tuhan, Pak Tri itu berkali-kali kan menyinggung ya, firman yang pengen didengar itu yang menyenangkan telinga saja ya, kata-kata motivasi ya. Ya memang siapa sih yang tidak suka dengar kata-kata motivasi yang menghibur, yang menguatkan, memberi semangat ya. Semua pasti senang. Tapi kalau masalahnya orang itu dari sisi karakternya tidak bagus, ya, tidak jujur, integritasnya rendah, sampai orang sudah tidak percaya lagi pada orang itu. Ngelamar pekerjaan, orang iso ngurus SKCK, mergo ya wis terkenal ya toh, jadi bandit atau jadi apa. Tapi dibentuk ya ndak mau. Ya piye? Mengalami kemajuan di dalam hidup, mengalami kehidupan yang berhasil. Ya mau ndak mau dia harus dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengoreksi, mengevaluasi kehidupannya, karakternya, pribadinya yang ndak benar diubah. Harus mau diproses seperti itu oleh Tuhan. Karena itu penyebab kegagalan hidupnya, karena itu penyebab keterpurukannya, karena itu penyebab kenapa orang-orang tidak suka dengan dia, tidak percaya pada dia. Ya, diproses Tuhan dari situ. Nah, saudaraku yang dikasihi, karena itu kalau kita melihat Felix itu kemudian sepertinya itu takut dan tidak mau lagi melanjutkan untuk mendengar Paulus, itu adalah karena dia tidak siap diproses Tuhan. Kita harus siap diproses Tuhan Bapak Ibu ya. Apapun yang kita dengar, pengajaran firman Tuhan seperti apapun, kalau itu sifatnya menegur kita, kita harus mau diubah oleh Tuhan. Roh Kudus itu bekerja mengubah hati ya. Yang bisa mengubah hati manusia itu hanya Tuhan, hanya Roh Kudus. Manusia tidak bisa ngubah saudara. Orang tua berharap anaknya berubah, mbak ya diomeli ngantek meniren lambene ngantek geringgingen, anak itu berubah. Kalau Tuhan tidak mengubah. Suami istri sama, bojoku ki ngono tak kandhani bolak-balik ora berubah. Juweh aku ngantek jengkel bosen ya. Ya nek terus dijuwehi, kalau Tuhan tidak menjamah hatinya, kalau dia menutup diri dari firman Tuhan ya tidak berubah saudara. Karena itu proses perubahan dikerjakan Tuhan itu melalui firman-Nya itu penting. Yang kedua, yang terakhir saudara, kita harus sabar dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi buruk yang berkepanjangan. Bicara situasi buruk, doa setiap orang, doa kita jangan sampai itu terjadi. Kita mendoakan anak-anak kita, Tuhan lindungi dalam perjalanan supaya selamat, jangan sampai kecelakaan. Lindungi suami saya yang bekerja, berikan kemudahan, hari ini dapat rezeki yang banyak, ya sehat. Yang sakit didoakan segera sembuh, kan gitu. Tapi saudara-saudara, dalam menghadapi situasi yang buruk, apalagi berkepanjangan, kalau kita mau jalani proses Tuhan, kita harus belajar sabar dan mengandalkan Tuhan. Kita akan belajar dari Rasul Paulus, saudara, dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 26 dan 27. Dikatakan apa? Sementara itu ia berharap, ia di sini adalah Felix tadi ya. Felix itu berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia.
Tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, iya ini sekarang beda. Perkius Festus itu yang menggantikan Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara, berapa tahun Paulus di penjara dari waktu pertama diperhadapkan dengan Felix ya sampai dengan pergantian pejabat Prokorus itu 2 tahun, saudara. 2 tahun. Dan waktu dia di penjara jadi pesakitan 2 tahun itu, sesungguhnya kesalahan Paulus itu apa? Ya, kalau kebenaran dibelokkan, yang benar jadi salah ya. Tidak ada salahnya Paulus itu. Bahkan ketika dia dituduh membuat huru hara, tidak menghormati bait Allah, Paulus menyanggah. Ya, mana buktinya? Saya pernah bertengkar, saya pernah membuat kekacauan di bait Allah atau di rumah ibadat, tidak pernah. Ya. Jadi dia saat itu diperhadapkan kepada Felix untuk diadili itu karena tuduhan palsu, karena apa? Fitnah. Ya. Karena fitnah. Dia berhak untuk bebas, tapi tidak segera dibebaskan, saudara. Nah, masalahnya apa? Felix ini bolak-balik pengen ketemu Paulus, itu pengen Paulus itu ngasih uang, ya, menyuap, ya. Bolak-balik, ayo Rene cerita. Padahal dia tidak ada minat sama sekali terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dia tidak ada minat. Ya, kita membaca tadi cukup dan dia takut. Sehingga kalau ngajak ngomong sama Paulus itu saya bayangkan gini, wis ngomong liyane wae. Paulus ngomong liyane aja ngomong kuwi, aja cerita nabi-nabi. Cerita liyane wae. Ya maksudnya terus Paulus itu mau ngomong, piye aku mbok bebaske kapan? Mungkin terus maunya terus wis kowe njaluk pira? Engko wis tak usahake lah piye carane nek dhuwitku kurang ya engko aku tak ngomong karo kanca-kancaku jemaat ya. Tak kira ya gelem bantu bayar pira jalukmu pira gitu ya. Sing diharapkan Felix itu gitu. Tapi ternyata setiap kali ketemu Felix ndak pernah Paulus itu bicara soal amplop, soal kudu bayar piro supaya bebas, tidak pernah, saudara. Karena itu wajar kemudian Paulus itu ditahan jadi pesakitan itu sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun. Saudara, mungkin kalau orang-orang yang menurut dunia berpikir normal ya, menurut dunia, normal menurut dunia, alah mbok wis toh dibayar. Nek ndang metu kan ndang iso rono rene lakoke aktivitas apa daripada ndekem ning penjara terus ya gur ngono-ngono wae wis bayar engko ya ora salah. Dinyang, ditawar lebih murah wong ndak ada bukti kesalahan, mungkin bisa begitu ya. Tapi Paulus tidak mau melakukan itu. Artinya apa? Paulus itu lebih memilih ya, memilih untuk ada di dalam situasi yang berat yang membuat dia menderita daripada dia harus mengakhiri penderitaan itu dengan segera tapi dengan cara yang tidak benar. Mengapa Paulus menolak untuk menyuap Felix? Nah, saudara, Paulus itu seorang rasul yang memiliki integritas yang tinggi. Integritas. Jadi apa yang dia lakukan itu seperti yang dia ucapkan, yang dia lakukan seperti yang dia ajarkan. Ya. Nah, karena itu dia tidak mau mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran yang dia yakini, yang dia ajarkan untuk sekedar mendapatkan kebebasan ataupun keuntungan pribadi. Dia tidak mau. Dia pilih, wis tidak apa-apa, sulitnya kaya apa,
rekosone kaya apa, nelongsone kaya apa tak lakoni. Kalau toh nanti saya bebas, biar Tuhan yang membebaskan saya. Bukan usaha saya dengan menyuap Felix atau hakim. Nah saudara, memberikan suap adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Karena itu saudara, mari kita berkomitmen kalau kita sampai tersandung masalah dan itu ada hubungannya dengan hukum, ya mari kita jalani proses hukum. Tapi tidak perlu pakai suap-suapan. Kalau memang kita terbukti salah, ya wis, konsekuensinya mari belajar seperti orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Salah satunya itu kan nantang ya, kalau kamu Tuhan, ayo buat mujizat turun dari salib. Tapi sing sijine kan ngomongnya beda. Ngelokke koncone, awake dhewe iki disalib, iku wis wajar, awake dhewe salah. Awake dhewe iki salah. Tuhan, ingat aku ya ketika ke Firdaus. Tuhan simpatik dengan orang yang gitu, saudara. Ya memang kalau kita ini harus dihukum karena kita ini salah, ya anggere cek. Iya, sampai ngetekke baterai pirang-pirang. Proses. Ya, saudara-saudara sampai mana tadi ya? Ya, baterai habis. Diproses Tuhan. Kalau diproses Tuhan harus memang seperti itu, bagian dari pembelajaran kita. Tidak sedikit orang yang bersalah dihukum akhirnya bertobat itu di dalam penjara, ya. Kalau sekarang ada hamba-hamba Tuhan, kalau pendeta Bamak itu yang aktif melayani di penjara itu pendeta Frinatal Purba, ya, sampai di penjara di Tulungagung itu dia mendirikan ruangan untuk ibadah orang-orang Kristen yang di situ masuk dalam penjara. Saya tidak pernah berdoa berkatilah gereja di penjara itu supaya bertambah jiwa. Saya tidak pernah berdoa gitu. Karena apa? Bertambah jiwa berarti wong Kristen sing berbuat jahat akan tambah banyak. Sok ngantek ya, jangan salah berdoa Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa itu anggotanya semakin habis. Karena berarti yang anak-anak Tuhan sudah bertobat semua, yang di luar penjara, yang bebas seperti kita ini berbuat kebenaran itu. Nah jadi Tuhan tuh mengerjakan pertobatan itu di dalam penjara. Kalau kita mendengar pendeta Yusuf Roni waktu di penjara itu bersaksi berapa banyak jiwa yang dimenangkan di dalam penjara itu, ya. Jadi karena itu kita, kalau kita ini keluarganya ya mohon maaf, kita tidak berharap ada anggota keluarga kita yang sampai berurusan dengan hukum sampai akhirnya harus dipenjara. Tapi kalau itu sampai terjadi, saudara, jangan kita yang tahu kebenaran malah akhirnya menyuap, melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini sepertinya kita ini tidak ingin saudara kita, keluarga kita yang bersalah itu diproses oleh Tuhan. Ya. Lah kok tega to Pak, aku ya ora tega. Jarene nek mlebu penjara kok dikaploki, ya dijak duel sik karo kancane liyane mesake. Lah piye meneh prosesnya memang ngono. Ya, ada yang orang yang masuk penjara cerita sama saya, waduh, aku diajak duel musuhku kuwi gede, tapi aku iso menang, puji Tuhan aku menang. Iya, karena Tuhan. Tapi saudara, ya biarkan dia ngalami proses Tuhan di situ, ya. Jangan nyuap siapapun ya untuk keluar. Ini kalau kita mengacu pada Rasul Paulus. Jadi saudara yang dikasih, ini penting. Paulus memilih untuk menderita meskipun ia tidak bersalah, meskipun dia tidak layak mendapat hukuman yang membuatnya menderita. Kenapa dia mau? Karena dia tahu bahwa melalui penderitaan yang dia alami itu,
Tuhan memproses dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan oleh penderitaannya itu dia dibentuk Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu yang diyakini Paulus. Saya katakan demikian kenapa saudara? Karena di dalam Filipi 3 ayat 10 pernah Rasul Paulus itu menulis kepada jemaat Kristen di Filipi. Filipi 3 ayat 10 saudara, dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia, dengan Kristus ya, dalam kematiannya. Saudara, penderitaan yang dialami seseorang karena kebenaran itu sedang mengerjakan, ya, Tuhan sedang memproses orang itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau orang menderita karena kesalahannya sendiri, karena dosanya, Tuhan memproses orang itu supaya sadar dan bertobat dan menjadi pribadi yang berkarakter bagus, dan selanjutnya diproses lagi oleh Tuhan jadi pribadi yang berkarakter Kristus. Saudara, ini yang dikerjakan Tuhan lewat Paulus, dan Paulus mengerti betul, dan karena dia hamba Tuhan yang berintegritas, dia memilih untuk jalani proses Tuhan. 2 tahun dalam penjara tidak apa-apa. Ijik mending bangane sing di penjara seumur hidup, masih bersyukur dibanding orang yang punya hukuman, harus menanggung hukuman mati. Ya. Nah, saudaraku, Paulus juga menulis dalam Roma 5 ya. Kita melihat dari perspektif Paulus, Saudara. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Saudara, ada proses itu mengerjakan hal-hal ya yang baik. Dalam versi firman Allah yang hidup itu dikatakan begini dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 ya. Demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan, sebab kita tahu hal itu baik bagi kita karena menolong kita belajar bersabar, dan kesabaran menghasilkan suatu watak, ya ini watak karakter yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar, sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Ini yang harus kita tahu, ini yang harus kita tangkap, saudara. Ini yang harus jadi rema di dalam hidup kita, ya, bahwa penderitaan, pencobaan apapun, kalau kita menghadapinya dengan sabar, dengan kesabaran kita itu Allah mengerjakan ya watak yang kuat di dalam diri kita. Ya, Allah mengerjakan apa? Iman yang kuat dan teguh di dalam diri kita. Ini penting. Anugerah keselamatan itu hanya diperoleh karena iman. Dan banyak berkat-berkat yang Tuhan janjikan kita terima itu juga semuanya karena iman. Nah, kalau iman kita goyah, sudah berkat itu sudah di depan mata, batal kita terima. Kita belajar dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, dia tuh ya diproses Tuhan, saudara. Janjinya Tuhan memang wah luar biasa. Kamu akan kubawa ke tanah perjanjian, ya, tanah yang berlimpah air madu, kemudian apa lagi? Susu, ya. Bayangke, wah enak ya. Tapi menuju ke sana diproses. Orang Israel itu diproses. Kentekan banyu, ora enek roti,
ora enek daging. Saiki dalam kondisi seperti itu gimana? Ternyata bangsa Israel itu ngomel-ngomel, saudara ya. Kita baca ngomel-ngomel. Akhirnya apa? Ya di situ Tuhan mulai menegur mereka. Mereka dibaharui lagi, diproses Tuhan lagi supaya tidak ngomel, ya dicukupi, diberkati gen ayem sedherek. Nek bar kuwi mlaku meneh, proses meneh, ngomel-ngomel meneh ya. Seperti itu. Ya tak bayangke kaya awake dhewe iki ngono ya, nek bar diberkati guyang-guyu, bersyukur, sregep, semangat ning nek wis mulai ya, kekurangan, mulai ana masalah ngomel-ngomel gitu. Ngomel-ngomel ngambek gitu. Nah, itu proses, bagian proses. Karena itu sampai-sampai generasi awal keluar dari Mesir itu tidak ada yang satupun yang dikenan Tuhan masuk ke tanah Kanaan, kecuali generasi yang muda. Generasinya siapa? Kaleb itu ya. Yosua, orang-orang yang tahan uji. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani proses Tuhan. Kalau memang Tuhan itu memproses kita melalui kesulitan, persoalan, penderitaan, apapun ya, sakit penyakit termasuk bisa dipakai Tuhan. Ingat Ayub itu diproses Tuhan juga melalui sakit penyakit, bara yang sudah wah luar biasa. Ya, dia sudah tidak tahan. Ya mungkin usulan istrinya itu masuk akal, kutukilah Tuhan dan matilah. Wis nek mati rest in peace. Sudah lebih damai sejahtera, sudah enak. Tapi Ayub kan tidak mau. Dia berkata, kamu itu wanita gila ya. Apa kita mau terima yang enak saja dari Tuhan dan kita menolak yang tidak enak? Kita harus terima juga kalau situasi kita tidak enak, kalau itu tujuannya dipakai Tuhan memproses kita. Anak-anak muda, banyak sekarang anak muda itu yang tidak tahan diproses Tuhan. Rekoso sidik wis ra gelem. Saya lihat sekarang ini anak-anak muda jarang ya yang ke sekolah itu nganggo sepeda ontel, goes. Ya. Gak lah, gak. Wah, janganlah Pak, wis ora zamane ya. Nek zaman saya, zaman jenengan yang sepuh-sepuh dulu gitu ya, ngontel goes ya. Saya sekolahan dari rumah itu di Colomadu sampai Kartosuro itu kira-kira 4 kilo ya sampai sekolahan saya goes. Wonge cilik sepedane sepeda kebu wisan. Tul ora gaduh. Dulu gitu ya. Terus pernah kepleset di rel lori sepur tebu, jatuh, kaki saya retak, harus digip. Ya. Ya mungkin saat itu kalau saya ndak tahan, saya bilang apa? Pak, aku ora gelem sekolah nek ora mbok tukokke sepeda motor. Lah wong bapak saya waktu itu ketika sudah dimampukan Tuhan beli sepeda motor aja, yang dibeli itu sepeda motor Yamaha 75. Yang 75. Sebelumnya diberkati beli motor DKW. Wah, jadi nek nyalip bis ku ya pekewuh, Saudara. Jadi seperti itu dulu itu. Pekewuh nek nyalip bis motor kaya ngono ya dadak nyalip-nyalip gitu ya. Tapi saudaraku, proses seperti itu saya jalani mendidik saya kuat mental ya. Dari sisi mental itu kuat. Saya tidak merasa kecil hati. Saya diajari Tuhan lewat kondisi hidup seperti itu tidak berkecil hati. Pak Tri ya diproses, cerita sama saya sekolah di SMA Widya Wacana Solo, mulie ra duwe sangu, ora disangoni orang tua karena ya orang tua ndak punya uang untuk nyangoni, pulangnya jalan kaki. Saka Solo tekan Colomadu pirang kilo 10 kilo. Sekarang nek anak-anak muda ngalami gitu gimana? Wis Pak, lu ngerasa sekolah. Kok alasane ora sekolah aku iso otodidak. Kayak ora sekolah ya nyatane ya iso berhasil, mesti ngono alasane ya. Tapi kan kita tidak boleh gitu. Ini bagian dari proses. Saya masuk pelayanan, setelah saya masuk STBI beberapa bulan, usia saya itu masih 19 tahun, langsung dipercaya penggembalaan di cabang. Tuh kok kayak kendaraan. Pikirnya kendaraan bermotor ya. Ya sepeda jengki. Lah jalan iki lho wong di daerah Boyolali itu pegunungan nanjak.
Lah kok numpak sepeda nek munggah ya mesti tak tuntun ora kuat tak tumpaki lah padha karo malah kelenger dhewe gitu. Ya tapi piye wis dijalani wae ya. Kalau ke tempat pelayanan ngitung sangune weh karek sakmene ora cukup. Dari Pasar Sunggingan jalan raya menuju ke tempat pelayanan 3 kilo itu saya jalan kaki. Tapi karena saya sungkan kalau ketemu orang kampung di daerah saya ditanya, iya Pak kok melampah mawon kula pekewo, kok mboten numpak napa dokar. Saya pekewo, jadi saya cari jalan alternatif yang delik-delik nggak ketemu orang ya, lewat Tegal-Tegalan gitu ya. Dan itu saya jalani bertahun-tahun Bapak Ibu. Saya berusaha menguatkan iman saya, mental saya 7 tahun di tempat itu ya, ndak pindah sekalipun ada tawaran pindah pelayanan ya. Dan di situ masih banyak lagi hal-hal yang berat-berat sampai saya ketika pacaran dengan Bulani saya sendiri ya bingung, gelem ora ki Bulani tak pacari tak dadeke bojo. Suatu ketika saya ajak ke tempat pelayanan saya, kebelet pipis ya. Kene aku kebelet pipis. Waduh, aku biasanya nek nguyuh ning nggon kandang kebo. Lagi nek Bulani takon nguyuh ning ngono apa ya iso. Ya, dia sama temennya cewek juga. Terus ning endi wis kene di kebon belakang rumah anggota jemaat ada kepekarangan luas gitu. Ning kene wae. Ning endi? Ning kono wis ndodok. War jangan bobor miring alor. Itu ya. Tapi bulan ini luar biasa loh. Saya bersyukur dapat bulan ini. Iya. Wis ngerti pelayananku kaya ngono, tak nikah iki ya gelem. Walaupun awalnya mungkin Pak Tri bilang mungkin kilaf ya, Bang. Mungkin kilaf. Ya tapi enggak ya, proses selanjutnya kita bersama-sama itu dibentuk Tuhan melalui berbagai macam keadaan kejadian ya sampai hari ini ya. Jadi saudara-saudara, semua diproses. Mari saling menguatkan satu sama lain. Kalau dalam keluarga kita melihat ada yang diproses, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua kita, dukung dalam doa supaya diberi kemampuan, kekuatan oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan supaya kuat. Ya. Penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita ini tidak mengandalkan Tuhan, kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita pasti akan berhenti. Kita pasti akan cari jalan langit, istilah sekarang ya. Atau cari cara instan mengatasi masalah supaya segera berakhir. Kalau Tuhan memproses belum waktunya, jangan kesusu. Jangan minta segera dihentikan prosesnya. Saudara, nek masak sego prosesnya urung rampung ya, kesusu dintas. Segone rasane napa? Ngeletis gitu. Masak lontong urung antek wektune dintas, pripun? Ya wis ora dadi lontong gitu. Kan gitu. Masak bubur, Bu Nini suka masak bubur Manado, saya paling suka bubur Bu Nini. Itu nek banyune kurang terus durung wis kesusu dintas jek merongkal ya jek dadi sego ya durung dadi bubur ya. Kan gitu ya. Semua itu ada prosesnya. Ojo kesusu. Minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Yang sakit melalui sakit penyakit saudara, mungkin itu juga cara saudara diproses Tuhan ya, minta Tuhan menolong supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat terwujud. Dan saudara minta kesembuhan kalau proses Tuhan itu sudah selesai. Yang kesulitan ekonomi juga begitu, berdoa, minta hikmat, minta kekuatan Tuhan. Yang terpuruk juga gitu, yang mengalami perundungan, bullying juga begitu, yang difitnah seperti Paulus gitu, minta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, kita nyanyikan sebuah pujian sebelum kita berdoa. Yang kita nyanyikan lagu ini adalah tentang
janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita supaya kita percaya. Dalam proses seberat apapun, percaya janji Tuhan akan ada akhirnya. Tuhan akan menolong kita. Bulannya akan bisa membantu saya. Dan nanti berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau saya hari ini kuat karena Tuhan, bukan karena saya. Mari kita akan andalkan Tuhan. Kita terus minta hikmat tuntunan dari Roh Kudus supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan pada Tuhan, aku percaya janji-Mu Tuhan. Janjinya ya dan amin. Ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Dia akan menyatakan kemuliaannya. Favor Tuhan akan datang kepada kita. Perkenanan Tuhan akan berlimpah dalam hidup kita. Mari kita akan katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku percaya. Aku tetap percaya. Aku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia, Allah yang selalu menyatakan janjinya kepada kita. Kalau kita taat kepada firman-Nya, mengikuti prosesnya, Dia akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Percayalah, bersabarlah mengikuti semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kemuliaan Aku percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib Terima kasih Tuhan. terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku. ku percaya, kami percaya, kami percaya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Siap Engkau proses Tuhan. Engkau Allah Kami yang siap mengasihi mengikuti kami. proses. Kami siap Engkau Allah menjalani yang proses peduli Tuhan. dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap prosesmu Tuhan, buat setiap kebaikan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Mari kita akan nyanyikan kembali. Ku percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. ku berserah, Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah Di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Bapak untuk setiap firman-Mu pada hari ini yang meneguhkan kami, yang menegur kami, menemplak kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, secara kedagingan kami merasa tidak nyaman, kami mau bersungut-sungut, kami kecewa dengan Engkau, tetapi kami percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Bapak, ajar kami selalu bersyukur dan bersyukur atas setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami.
apapun itu bentuknya Tuhan, kami mau belajar taat kepada firman-Mu, belajar kami tetap menyatakan setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami, supaya apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidup kami. Amen. Dan bahkan Tuhan boleh memakai kami untuk menjadikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Kami percaya Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap proses yang boleh kami hadapi. Kami mampu karena Tuhan menolong kami, karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kalau yang lalu Tuhan boleh menolong kami hari ini dan selama-lamanya, kami Tuhan mampu bersama Tuhan. Amin. Kami dapat Amin. menjalani Haleluya. setiap kehidupan apapun itu Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan kami. Kami percaya bahwa kami akan menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah, tetapi kami tetap percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya setiap janji firman-Mu, kalau kami mau taat, Tuhan akan menyatakan Haleluya. perkenanan-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan berkati, Tuhan berkati. Syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan berkati. sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu, Syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa yang baik, kiranya kasih karunia dari tahta kudus-Mu yang maha tinggi tercurah atas kami di dalam Yesus Kristus, dan berkat pertolongan Roh Kudus berlimpah atas kami semua. Kami pulang membawa damai sejahtera dan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan mengiring langkah perjalanan kami dari tempat ini sampai rumah kami masing-masing, untuk selanjutnya bertemu kembali di dalam persekutuan dan ibadah-ibadah selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Mari katakan amin. Shalom, sampai ketemu kembali dalam ibadah selanjutnya.